Oke, selamat pagi Pak Farur. Selamat pagi. Oke, hari ini agenda saya beri materi pembekalan yang mana nanti setiap harinya harus sampai lakukan, kan, dijalankan apa yang sesuai arahan dari saya maupun dari leader maupun dari OPC, dari Pak Dispet juga. Dari saya pribadi, dari saya telah memberi materi pembekalan yang namanya support level skill. Di sini meliputi daily inspection condition. Jadi di sini ada metode pengecekan kendaraan yang saya jelaskan kemarin ya. Jadi kalau disingkat ini balok, ini harus benar-benar dijalankan bodi dan ban. Nah, gimana cara pengecekan ini? Nanti sama memutar unit dengan cara dengan foto, di foto 4 sisinya, terus terlihat kerusakan unitnya nanti. Soalnya kita nanti sebelum sampai pakai ada driver lain yang pakai, nanti takutnya salah paham. Oke ya. Yang kedua adalah bannya sendiri benar-benar dicek, bukannya posisinya bocor, gembos, atau kembangannya itu sudah nggak layak pakai, itu nanti diperiksa. Nanti kalaupun ban serepnya nanti gembos, nanti laporan ke dispet, nanti kita ada rekanan yang diseruni, nanti harus diseruni karena apa, udah rekanan sama kita. Jadi nanti untuk mekanisme nanti bisa dipompa di situ ataupun bocor bisa ditempel di situ, nanti diarahkannya ke sini. Airnya sendiri adalah air, periksa air radiator dan air vapor. Ini penting karena pada waktu dengan posisi ini di jalan ya, nanti nggak akan sempat nanti kayak mengisi air radiator kayak gitu ya. Terus airnya ini adalah sendiri listrik, periksa lampu-lampu, periksa sampun lagi dan lain-lain. Kenapa ini harus diperiksa lampu? Seumpama jangan berangkat sore. Nah, ini benar-benar apa namanya riskan, fatal. Nanti kalau berangkat sore pasti pulangnya malam. Takutnya apa? Ada kendala di lampu, pandangan sama yang kurang. Nanti ini langsung eksiden dari jalan raya. Punya sendiri adalah oli. Ini wajib dicek level olinya sendiri. Soalnya unit kita unit produktif, unit jalan, nggak diam. Artinya apa? Benar-benar dicek. Cek balok ini harus benar-benar nanti ditanyakan sama Pak Selu supaya ada apa namanya unit inspeksi unit. Jadi nanti kalau kurang oli nanti bisa ditambahin di bengkel. Kelengkapan kertas ini wajib. Kenapa? Karena di jalan raya STNK, KTP, SIM, sama kelengkapan surat jalan ini benar-benar diperiksa. Ini nanti meliputi ada aplikasi yang namanya Flatify untuk unit. Jadi kendaraan unit apapun nanti di sini kan ada yang batangan, ada yang enggak, tapi pas sampai pakai nanti mungkin ada keluhan unit nanti bisa di set di Flatify, komplain di Flatify. Yang kedua materinya adalah divisi briefing. Ini apa divisi briefing? Jadi kita saya peduli keselamatan, artinya sebagai zero incident sampai satunya nanti rugi di arti diversi briefing perilaku pengemudi yang melakukan metode safety briefing sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko semakin. Tujuan agar tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu dan tidak melibatkan di sini nanti maksimal kilometer ada 70 km, jangan sampai melebihi. Nanti kalau sampai melebihi pasti paling punishment SP-nya bukan terakhir. Artinya sampai SP3. Nanti semisal itu pada semisal terakhir SP1 dan terakhir. Efeknya nanti apa? EOC, end of contract. Artinya untuk jenengan sendiri semisal 3 bulan, kontraknya 3 bulan, bisa nanti dimutasi kembali atau menghabiskan kontrak. Jadi nggak perlu berbanyak overspeed. Karena ini sudah terjadi kesepakatan yang namanya pilot sama setra. Kenapa terjadi kesepakatan overspeed pilot sama setra? Saya pilot sendiri kan punya unit. Faktor pertama kali adalah kecepatan. Faktor eksiden pertama kali adalah kecepatan. Jaganya apa sih? Posisi wanter kena apa pasti ada korban, nanti jatuhnya ke telepon, pembebanan nanti ke telepon. Makanya sebisa mungkin diversi telepon ini dilakukan dengan cara aman dengan safety briefing.
dilarang kecepatan maksimal sebelum berjalan, jaga jarak aman. Artinya dalam 10 km per jam dengan sebenarnya harus jarak untuk 10 meter. Kecepatannya cuma 20 km per jam, jaga jarak seharusnya 20 meter. Artinya apa? Ini nanti sisi positifnya ya, kita menjaga supaya tidak terjadi accident di jalan raya. Faktor-faktor kecil lain, kayak gitu semua gitu. Nah ini contoh potensi kecelakaan, jalan turunan, ini kita harus sabar, nggak bisa memaksimalkan yang namanya rem, kita harus main persneling. Terus lampu sen yang nggak jelas kayak gini, ini faktor kecil ya yang kita hiraukan mungkin ini. Tapi apa namanya, kalau kita nggak benar-benar teliti, ada tingkalan beloknya ya, habis itu jalan tikungan pertigaan, ini kita harus berhati-hati mengurangi kecepatan, jaga jarak aman, karena apa, ini bahaya. Faktor-faktor kecil kayak gini bahaya, tapi ini membuat potensi untuk kecelakaan. Terus green spot ini bahaya, karena semua ini kan waktu ini satu sama lain sendiri, ini dapat menyebabkan potensi kecelakaan. Sebelum kita berangkat terus cek ini lagi, cek hal penting, poin yang sangat penting. Karena apa, nanti semisal di spot sama jalur kanan, mau belok kanan, ternyata lampu sennya mati, orang yang di belakang kita kan nggak tahu. Pas pertempatan dia juga laju kan, menjadi faktor kecil-kecil. Langkah defensif briefing, nah ini pahami